Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita ucapkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan rizkinya kepada kita semua. Yang terhormat Ibu Irma Yuliani, SE MSI, selaku dosen pengampu Manajemen Pemasaran Syariah. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya, Maulidia Nur, sebagai pemateri pertama, Dewa Rante Alo sebagai pemateri kedua, dan Nabil sebagai pemateri ketiga. Di sini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pengenalan Pemasaran Syariah. Baik, langsung saja ke bagian A, definisi pemasaran syariah. Kata syariah berasal dari kata Arab syara'a yasyaru dan syaran wa syari'atan yang berarti jalan ke tempat air. Orang-orang Arab kemudian menggunakan kata ini untuk menggambarkan jalan yang benar yang harus ditempuh. Syariah berarti jalan yang telah ditetapkan Tuhan. Karena itu, manusia memiliki tujuan untuk melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan meninggalkan apa yang dilarangnya, agar mereka dapat hidup dengan bahagia baik di dunia maupun di akhirat. Pengertian pemasaran secara umum didefinisikan sebagai proses distribusi barang atau jasa yang dihasilkan suatu perusahaan atau korporat kepada konsumen. Pemasaran berhubungan dan berkaitan dengan suatu proses mengidentifikasi dan memenuhi kebutuhan manusia dan masyarakat. Salah satu dari definisi pemasaran yang mudah dan ringkas adalah memenuhi kebutuhan secara menguntungkan. Jadi, pemasaran adalah bagian penting dari usaha yang sukses. Pemilik bisnis yang ingin meningkatkan dan mempertahankan penjualan barang atau jasa, mereka dapat mencapai hal ini dengan menerapkan strategi pemasaran yang baik dan benar, seperti memanfaatkan peluang untuk meningkatkan penjualan barang atau jasa, sehingga posisi pasar perusahaan dapat ditingkatkan dan dipertahankan. Salah satunya dengan menggunakan promosi di media sosial. Sebelumnya, saya Dewa Rante Alo. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang ruang lingkup pemasaran syariah. Kegiatan pemasaran selalu ada dalam setiap usaha, baik usaha yang berorientasi profit maupun usaha sosial. Hanya saja sebagian pelaku pemasaran tidak tahu atau belum mengerti ilmu pemasaran, tetapi sebenarnya mereka telah melakukan usaha-usaha pemasaran. Pada umumnya, ruang lingkup manajemen pemasaran meliputi pertama yaitu filsafat manajemen pemasaran yang mencakup konsep dan proses pemasaran serta tugas-tugas manajemen pemasaran. Kedua yaitu faktor lingkungan pemasaran, merupakan faktor yang tidak dapat dikendalikan pimpinan perusahaan. Ketiga, analisis pasar yang mencakup ciri-ciri dari masing-masing jenis pasar, analisis produk, analisis konsumen, analisis persaingan, dan analisis kesempatan pasar. Keempat yaitu pemilihan sasaran pasar yang mencakup dimensi pasar konsumen, perilaku konsumen, segmentasi pasar, dan kriteria yang digunakan, peramalan potensi sasaran pasar, dan penentuan wilayah pasar atau penjual. Kelima, ada perencanaan pemasaran perusahaan yang mencakup perencanaan strategi jangka panjang pemasaran perusahaan, perencanaan operasional pemasaran perusahaan, penyusunan anggaran pemasaran, dan proses penyusunan rencana pemasaran perusahaan. Keenam, ada
kebijakan dan strategi pemasaran terpadu yang mencakup pemilihan strategi orientasi pasar, pengembangan acuan pemasaran, dan penyusunan kebijakan, strategi dan taktik pemasaran secara terpadu. Ketujuh, ada kebijakan dan strategi produk yang mencakup strategi pengembangan produk, strategi produk baru, strategi lini produk, dan strategi acuan produk. Kedelapan, ada kebijakan dan strategi harga yang mencakup strategi tingkat harga, strategi potongan harga, strategi syarat pembayaran, dan strategi penetapan harga. Kesembilan, ada kebijakan dan strategi penyaluran yang mencakup strategi saluran distribusi dan strategi distribusi fisik. Kesembilan, ada kebijakan dan strategi promosi yang mencakup strategi advertensi, strategi promosi penjualan, strategi personal selling, dan strategi publisitas serta komunikasi pemasaran. Kesepuluh, ada organisasi pemasaran yang mencakup tujuan perusahaan dan tujuan bidang pemasaran, struktur organisasi pemasaran, proses dan iklim perilaku organisasi pemasaran. Ke-11, ada sistem informasi pemasaran yang mencakup ruang lingkup informasi pemasaran, riset pemasaran, pengelolaan, dan penyusunan sistem informasi pemasaran. Ke-12, ada pengendalian pemasaran yang mencakup analisis dan evaluasi kegiatan pemasaran, baik dalam jangka waktu tahun maupun tahap operasional jangka pendek. Ke-12, ada manajemen penjual yang mencakup manajemen tenaga penjual, pengelolaan wilayah penjualan, dan penyusunan rencana dan anggaran penjualan. Dan yang terakhir, pemasaran internasional yang mencakup pemasaran ekspor, pola-pola pemasaran internasional, dan pemasaran dari perusahaan multinasional. Selanjutnya yaitu ada prinsip-prinsip pemasaran syariah. Di sini ada 17 prinsip pemasaran syariah. Yang pertama yaitu teknologi informasi memungkinkan kita transparan. Teknologi membuat informasi perusahaan menjadi lebih terbuka dan informasi pesaing menjadi lebih mudah diperoleh. Yang kedua yaitu menghormatilah pesaing. Dalam konsep syariah, pesaing bukanlah lawan yang harus dihancurkan, namun bisa menjadi motivasi untuk lebih mengembangkan bisnis yang sering dijalani. Dan yang ketiga adalah munculnya paradoks pelanggan global. Kunci utama dalam bisnis ini adalah memberikan gambaran jelas tentang peluang usaha ke depannya. Perubahan pesaing dan pelanggan adalah elemen utama dari bisnis. Yang keempat adalah pengembangan organisasi berbasis virtual. Elemen ini merupakan faktor internal yang sangat mempengaruhi formulasi strategi. Yang kelima yaitu melihat pasar secara universal. Untuk memenangkan pasar, pelaku usaha harus mempertimbangkan ukuran dan pertumbuhan pasar sehingga menjadi menentukan segmen mana yang akan dilayani. Yang keenam yaitu targetkan bisnis pada hati yang jiwa pelanggan. Target akan menentukan diterima atau setidaknya suatu produk pada pasar yang dididik dasar pemasaran syariah. Yang ketujuh yaitu membangun sistem kepercayaan. Perlu penyusunan taktik untuk memperkuat marketing share melalui penentuan polisi produk yang jelas. Yang ke-8 yaitu membedakan bisnis kita dengan konten dan konteks yang baik. Diferensiasi dari segi konten, apa yang ditawarkan dan apa yang dikonsep, bagaimana cara menawarkan, dan faktor penunjang lainnya dapat memperkuat diferensiasi produk dibanding pesaing. Yang ke-9 yaitu jujurlah dengan 4P yang kita miliki. Diferensiasi juga
penting diterapkan pada bauran pemasaran dengan jujur, mengoperasikan karakter 4P, prices, product, place, dan promotion yang dimiliki produk tersebut. Yang ke-10 adalah praktik penjualan berbasis hubungan. Penjualan berperan penting karena secara langsung menghasilkan pendapatan bagi perusahaan. Yang ke-11 yaitu menggunakan karakter brand yang dimiliki sisi spiritual. Yang ke-12 yaitu layanan harus memiliki kemampuan untuk berubah. Layanan harus dapat menjadi fleksibel terutama untuk mengakomodasi keluhan dan pemasukan pelanggan. Yang ke-13 yaitu praktik proses bisnis yang handal. Karena semakin ketatnya pesaing, proses bisnis yang lebih simpel dan mudah diakses kini lebih diminati. Yang ke-14 yaitu ciptakan nilai bagi pemangku kepentingan. Pelaku usaha harus senantiasa dapat menyimbangi proporsi nilai sesuai dengan prinsip syariah kepada karyawan, pelanggan, dan pemegang saham. Yang ke-15 adalah menciptakan tujuan mulia. Inspirasi terkait dengan dorongan yang merangsang pikiran untuk melakukan tindakan yang biasanya dipicu oleh tujuan atau impian yang dicapai. Yang ke-16 yaitu mengembangkan budaya, etik, dan bisnis. Budaya terkait dengan hal-hal yang bersinggungan dengan akal dan budi manusia yang membentuk perilaku sehingga baik budaya perusahaan maupun karyawan juga harus berkonteks islami. Yang ke-17 yaitu memastikan bahwa bisnis ini bersih dan transparan. Institusi adalah lembaga yang memayungi aktivitas untuk mencapai tujuan dengan cara yang efisien dan efektif. Dalam konteks syariah, tujuan institusi yang dapat diadopsi adalah untuk membuka jalan rezeki bermuamalah untuk memenuhi kebutuhan orang lain dan mendapatkan keberkahan di akhirat. Baik, itu tadi sedikit pemaparan materi dari kami. Sekian dan terima kasih.